Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jawaban bingkisan lebaran untuk Imaduddin Utsman. Nah, jadi ceritanya Habib Hanif itu kan buat risalah ini. Nah, kemudian ditanggapi di website resmi dari si Imaduddin Utsman. Nahdlatul Ulum ini, yang mana isinya di sini diantaranya adalah ini. Nah, ini ditanggapi sama Habib Hanif. Langsung ke poin inti aja ya, karena terlalu panjang kalau semua dibaca. Jadi intinya masuk langsung ke poin ini. Nah, kita lihat ini nanti si Imaduddin ini konsisten apa tidak. Langsung ke poin 3 kita. Dalam risalah saya mengutip kesaksian Syekhus Syaraf Al-Ubaidili wafat 435 Hijriah tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bersama putranya Abdullah menuju Hadramaut. Kesaksian tersebut dimuat oleh Imam An-Nasabah Murtadha Az-Zabidi dalam karyanya Ar-Raddul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Imaduddin mengatakan, Hanif menyebutkan bahwa nasab Alwi, mungkin yang dimaksud Abdullah atau Ubaidillah, sebagai anak Ahmad telah disebutkan di abad 5. Alhamdulillah, ini kata Imaduddin, Alhamdulillah. Apa betul? Menurutnya, nasab itu telah disebut oleh Al-Ubaidillah yang wafat 435 Hijriah. Yang demikian itu disebut dalam kitab Ar-Raddul Jali, karya Az-Zabidi, wafat 1205. Nah, ini pernyataan Imaduddin ini. Nah, kita lihat dia konsisten tidak dengan pernyataannya. Kalau ini terbukti, kita akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi. Subhanallah, yang kata Imaduddin di website resminya ya. Kemudian ditanggapi oleh Habib Hanif. Mirisnya, lagi-lagi cara sembrono, Imaduddin menuding bahwa naskah Ar-Raddul Jali yang saya jadikan rujukan, cetakan Darul Fatah Jordania, tahun 1444 Hijriah adalah palsu. Jadi, itu kan ada 2 cetakan. Si Imaduddin ini punya cetakan yang lebih lama. Dan Habib Hanif ini punya cetakan yang terbaru. Cetakan Jordania, dianggap palsu langsung. Karena alasannya apa dia palsu? Karena telah ditambah-tambahkan oleh Mu'alliq Al-Habib Alwi bin Thawr Al-Haddad dan Muhaqqiq Dr. Muhammad Abu Bakar Badzib. Sebab menurut Imaduddin dalam naskah Ar-Raddul Jali yang ia miliki, cetakan Maktabah Darkanan tahun 1431, tidak ada kata-kata qala Syekhus Syaraf Al-Ubaidili. Sehingga jadi menurut Imaduddin tidak ada kalimat ini. Kalau ada ini, saya akan mengakui keturunan Rasulullah. Nah, intinya nggak ada kalimat ini. Kalau Syekh Syaraf Al-Ubaidili di kitab yang dimiliki oleh Imaduddin terbitan lama. Nah, kemudian sehingga naskah Ar-Raddul Jali yang saya jadikan rujukan adalah palsu karena berbeda dengan naskah yang ia miliki yang lebih dulu dicetak. Langsung bilang palsu ya, cepatnya. Bahkan setelah itu Imaduddin dengan penuh percaya diri menyindir ulama sekali bermu'arikh Al-Habib Alwi bin Thawr adalah Al-Habib Alwi bin Thawr Al-Haddad tentang moral ilmiah dan kejujuran ilmiah. Benarkah demikian? Justru jawaban Habib Hanif ini, justru bagi saya moral kejujuran serta logika ilmiah Imaduddin yang perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin dia bisa memvonis naskah Ar-Raddul Jali cetakan Darul Fatah yang saya miliki palsu dan ditambah-tambahkan cuma karena berbeda dengan naskah yang ia miliki cetakan Darkanan. Kaidah filologi mana yang ia pakai? Jika ingin memastikan kesesuaian cetakan kita tersebut dengan naskah aslinya, maka harus merujuk kepada manuskrip yang dijadikan pegangan dalam penulisan ulang, tahqiq dan pencetakan kitab tersebut. Naskah Ar-Raddul Jali cetakan Darul Fatah yang saya jadikan rujukan dalam mukadimah tahqiqnya Muhaqqiq Dr. Muhammad Abu Bakar Badzib menyebutkan bahwa ia bersandar dalam tahqiqnya kepada 2 naskah manuskrip. Nah, naskah manuskrip pertama dan utama atau al-asl
merupakan naskah yang disalin oleh An-Nasabah Hasan Muhammad Qasim, wafat 1394 pada tahun 1350 Hijriah. Beliau menyalin dari naskah yang ditulis oleh Abdul Mu'ti Az-Sayyid Al-Wafai yang merupakan murid dari mu'alif Murtada Zabidi, dan naskah tersebut di ACC oleh mu'alif wa alaihi khatul mu'alif. Naskah manuskrip ini terjaga rapi di Maktabah Sadah Al-Waqfiyah di Mesir. Naskah ini dihadiahkan oleh Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Yahya kepada Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad pada 25 Sya'ban 1352 Hijriah. Naskah pertama. Naskah kedua, B. Naskah manuskrip kedua merupakan naskah yang disalin pada tahun 1358 Hijriah oleh Sayyid Thahir bin Al-Haddad, yang juga menukil dari naskah yang ditulis oleh Abdul Mu'ti Al-Wafai yang merupakan murid mu'alif Murtada Zabidi dan diasisi oleh mu'alif wa alaiha khatul mu'alif. Naskah tersebut terjaga di Maktab Al-Aqaf lil Makhtutat di Tarim dengan nomor 259 tarikh. Adapun kitab Raudul Jali cetakan Darul Kanan 1431 Hijriah yang dijadikan pegangan oleh Imaduddin hanya merujuk pada naskah manuskrip kedua yang saya sebutkan di atas. Kitab ini ada dua manuskrip, A dan B. Jadi kitab yang dipakai oleh si Imaduddin itu cuman merujuk pada manuskrip yang kedua. Karena ada dua manuskrip sebagaimana disebut oleh Arif Ahmad Abdul Ghani dalam mukadimah tahqiqnya. Di situ juga ada pentahqiqnya ngomong begitu. Saya pun berusaha menghubungi muhaqqiq Dr. Muhammad Abu Bakar Badzib untuk meminta salinan dua naskah manuskrip di atas, khususnya di halaman terkait pembahasan Imam Muhajir dan putra-putranya. Beliau pun dengan sukarela mengirim gambar salinan tersebut. Setelah saya teliti dengan seksama, baik naskah manuskrip pertama al-asl atau naskah manuskrip kedua yang juga dijadikan sandaran oleh muhaqqiq kitab cetakan Dar Kanan yang dipegang oleh Imaduddin. Keduanya sama-sama mengutip ungkapan dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili tentang hijrahnya Ahmad bin Isa bersama putranya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Kedua manuskrip tersebut juga mencantumkan bahwa apa yang telah An-Nasabah Az-Zabidi sebutkan dari anak Ahmad Imam Isa merupakan hal yang disepakati oleh para ahli nasab. Ada mattafaqa alaihi an-nasabuna min Agbi Ahmad bin Isa An-Naqib, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Ar-Raudul Jali cetakan Dar Fatah Zordania yang ditahqiq oleh Muhammad bin Abu Bakar Badzib yang saya jadikan rujukan dalam tulisan yang saya susun. Jadi intinya dicetakan Dar Kanan ataupun Dar Kanan itu pakai manuskrip kedua. Kemudian cetakan yang dipegang oleh Habib Hanif itu pakai cetak manuskrip A dan B. Jadi ternyata manuskripnya baik yang Dar Kanan yang dipegang oleh Imaduddin atau manuskrip asli dari kitab yang dipegang oleh Habib Hanif itu sama-sama menyebutkan ada Syekh Syaraf Az-Zubaidi berkata tentang hijrahnya Imam Ahmad bin Isa beserta anaknya Abdullah atau Ubaidillah. Ini manuskrip A, manuskrip 1, covernya tuh sampulnya tulisannya Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ini manuskrip yang asli. Nah, kita lihat. Nah, yang jadi pembahasan di sini ada kalimat qala Syekh Syaraf. Apakah ada atau tidak? Ini manuskrip pertama tentang Ahmad bin Isa dan putranya Abdullah. Lihat. Qala mana ada? Ada apa enggak? Qala Syekh Syaraf. Nah, kita lihat. Ini manuskrip A, isi tentang Ahmad bin Isa dan putranya Abdullah. Benar enggak ada di kitab aslinya manuskripnya? Ayo dibuktikan. Ini ada nih. Qila bitasghir, ini Abdullah wa Ubaidillah. Hakada hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Ini jadi clear Abdullah wa qila Ubaidillah. Nah, sudah jelas ini ada Abdullah dan Ubaidillah. Terus apakah benar Syekh Syaraf Al-Ubaidili menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Isa hijrah bersama anaknya Abdullah atau Ubaidillah? Ini bawahnya ini set. Nah, Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili hajara Syarif Ahmad bin Isa. Nah, ini waladu Abdullah ini ada kan? Nah, berarti jelas manuskrip pertama yang benar adalah kitab yang dipakai oleh Habib Hanif.
Ini manuskrip pertama, penutup. Penutupnya seperti ini. Ini manuskripnya ini. Manuskrip 1 penutup. Kemudian manuskrip 2 sekarang. Manuskrip 2 yang dipakai di kitab Darul Kanan yang dipegang oleh Imaduddin. Nah ini. Tulisannya manuskrip ini yang dipakai Darul Kanan, cetakan Darul Kanan yang dipegang Imaduddin. Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Nah, judulnya fi Nasabi Bani Alawi, tapi nanti dirubah judul jadi Raudul Jali fi Ansabi. Ansab bukan nasab. Nah ternyata yang dipegang oleh Imaduddin itu judulnya sudah dirubah, malah tidak sesuai manuskrip ini. Ini manuskrip 2 cover. Nah, fi Nasabi Bani Alawi. Terus manuskrip yang kedua apakah menyebutkan sama seperti yang disebutkan di manuskrip kitabnya Habib Hanif yang terbitan Darul Fatah Zurdania itu? Maka ternyata benar. Ini lihat manuskrip 2. Wakila bitasgir Ubaidullah atau Ubaidillah. Hagada sama kan? Kalau Syekh Syaraf Al-Ubaidili Hajara Asyraf Ahmad Dinis An-Nakib ini sama. Jadi intinya kitab yang dipakai oleh Habib Hanif walaupun terbitannya 1444 terbitan baru, tapi itu terbitan Zurdania dan itu sesuai dengan manuskrip asal, manuskrip yang pertama A dan manuskrip B yang dipakai di Darul Kanan, dan dua-duanya ternyata sama menyebutkan Syekhus Syaraf qala Syekhus Syaraf Al-Ubaidili. Jadi Imaduddin kalau sudah begini, ini manuskrip loh ini. Maka seharusnya dia kan sudah taslim. Kalau memang kok ada kalimat qala Syekhus Syaraf Al-Ubaidili, maka dia akan taslim. Maka berarti Pak Alawi keturunan Nabi. Subhanallah tadi itu katanya. Ayo ngakuin dah, sudah jelas ini. Ada ente yang salah, kitabnya ente yang bermasalah. Maka di akhir tulisan masih nggak ngakui, ya udah kita pakai dalil dari kitab seorang mana nih ya. Di akhir tulisan ini bagus ini. Nah sebagai penutup, saya ingin mengutip keterangan dari seorang ulama asal Banten bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman, pimpinan Ponpes Nahdlatul Ulum, dalam kitabnya Al-Fiqrah Nahdiyah. Secara jelas beliau mengatakan bahwa termasuk Bani Hasyim adalah Sadah Ba'alawi yang dinisbatkan kepada Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Berikut redaksi beliau Al-Fiqrah Nadiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah Imaduddin Al-Bantani. Ini dari kitabnya si Imaduddin sendiri. Jadi dia ternyata sudah ngarang kitab yang mengisbat, mengakui Bani Alawi, Sadah Bani Alawi nasabnya itu adalah cucu Nabi. Ini. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Bani Sadatu Ba Alawi Al-Mutasibin Al-Sayyid ini. Wa min Bani Hasyim Sadah Ba'alawi al-muntasibuna ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Majid bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bakir sampai Rasulullah SAW. Hadi ta'ifatun nasya'u fi Hadramut semantasru ba'dun minhum ila Jawa firqan Arabi Asyar al-Miladi. Jadi di sini intinya Kiai Imaduddin ini sudah mengakui di kitab karangannya ternyata. Aduh, nggak konsisten belas ini, nggak konsisten sama sekali. Ayo sekarang ilmiah mana? Ini sudah ada manuskrip. Nah, dia katanya kalau ada manuskripnya benar-benar qala Syaraf Al-Ubaidili, qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili, ternyata ada. Dia akan ngakui, kami taslim, akan kita akui keturunan Rasulullah. Alhamdulillah subhanallah katanya tadi. Ditambah ini kitabnya dia sendiri, dia mengakui ternyata dia punya karangan kitab. Di kitab itu mengakui Sadah Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Ayo ikuti Imaduddin yang sekarang atau Imaduddin yang ngarang kitab ini. Aduh sudah ya, jangan diteruskan kebodohan dan pembodohan semacam ini. Sadar, tobat.
Ini dijawab sendiri sama kitabnya. Ya lucu aja. Itu kok ilmiah katanya. Ya Allah. Ya, karena itu pelajaran untuk kita semua netizen. Nah, semua itu bisa berubah karena ada kepentingan. Karena itu hati-hati dalam beragama, kita harus mempunyai guru. Harus punya guru. Kalau tidak, kita akan mudah disesatkan lewat media. Kita lihat YouTube, wow ilmiah sekali nih, itu ikuti. Ternyata plin-plan, tidak konsisten dengan kitab karangannya sendiri dan pernyataannya sendiri. Ya Allah. Nah, untuk min dalik sudah perdebatan tentang ini selesai dengan sempurna. Imaduddin dibantah oleh Imaduddin sendiri dalam kitabnya Al-Fiqrah Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah Al-Jamaah. Imaduddin Al-Bantani. Ya salam. Ditambah tadi manuskrip sudah jelas. Ayo akui, katanya mau ngakui subhanallah keturunan Nabi, katanya tadi begitu. Ayo diakui ya. Alhamdulillah, semoga dapat hidayah. Semoga dapat hidayah semua. Mohon maaf. Karena dari awal memang sudah lucu sebetulnya. Wallahu alam.